Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat, pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang lebah. Lebah ini hukumnya haram untuk dimakan, ya. Lebah ini mempunyai riwayat, diantaranya hewan ini termasuk salah satu hewan yang tangkas, pemberani, selalu memikirkan sebab dan akibat apa yang diperbuatkan. Ini ciri-cirinya lebah. Hewan ini juga mampu memprediksi musim dan cuaca. Lebah bisa memprediksi musim dan cuaca. Lebah juga bisa menata atau mengelola hasil pencahariannya secara rapi. Termasuk juga hewan yang sangat patuh pada pemimpin. Biasanya itu kalau ada lebah mempunyai sarang, itu biasanya ada pemimpinnya atau ada ratunya. Apalagi lebah atau tawon madu itu biasanya kalau pemimpinnya diambil, biasanya anak buahnya itu ikut semua. Mempunyai etika dalam mencari makan. Ketika lebah ini mencari makan, dia juga tidak asal-asalan mencari makan, tapi membantu proses bunga dalam perkawinan. Sarang lebah ini juga mempunyai 3 sisi. Yang bagian pertama ini untuk lebah junior atau untuk lebah pejantan yang belum mempunyai pasangan. Terus sarang yang kedua, lapisan yang kedua ini untuk lebah senior atau lebah yang mempunyai pasangan betina. Terus yang paling akhir, lapisan yang ketiga ini untuk lebah betina yang mana memproduksi sesuatu dari pejantan tersebut. Lebah ini juga mempunyai banyak khasiat, diantaranya pembawaannya kan. Kalau lebah itu kan madu. Madu ini mempunyai rasa atau hawanya itu panas, ya, sehingga bisa untuk mengobati. Yang pertama, satu, susah kencing atau buang air kecil, untuk melancarkan buang air kecil. Dua, untuk mengobati muntah-muntah. Yang nomor 3, madu bisa dijadikan obat pengawet bagi daging agar tidak cepat rusak. Terus khasiat yang keempat, madu murni jika tidak diproses sama sekali, kemudian dicampur dengan minyak misik. Ini ketika dibuat celak bisa untuk mengobati orang yang sedang sakit mata. Ini mungkin bisa dicoba, ya. Ini agak mudah, karena kan hubungannya cuma madu murni sama dikasih minyak misik, terus dibuat celak. Insya Allah mata yang sakit ini akan sembuh. Khasiatnya lagi, jika madu ini dilumurkan di kulit kepala, ini akan membunuh semua kutu. Kadang orang juga bingung, kutu ini untuk membasmi atau menetralisirnya bagaimana. Beli obat ini tidak mampu, beli obat ini tidak manjur. Coba madu dilumurkan ke kepala, insya Allah kutu-kutu yang ada di kepala ini akan mati. Terus khasiat yang terakhir, madu yang dimasak ini bisa mensterilkan racun. Nah, ini yang mana khasiatnya itu penghasilan dari lebah itu sendiri. Sangat banyak manfaatnya. Seperti itu. Di samping banyak manfaat, lebah ini juga mempunyai arti-arti mimpi yang berhubungan dengan lebah. Yang pertama,
Dalam mimpi lebah ini menggambarkan kesuburan, ya, kekayaan, orang alim, pengarang, dan pekerjaan. Jadi mimpi lebah itu menggambarkan kesuburan, pekerjaan, orang alim, pengarang, pokoknya yang bagus-bagus lah mimpi lebah. Yang kedua, mimpi mengeluarkan madu dari sarangnya. Kita mimpi mengeluarkan madu dari sarang lebah akan mendapat harta yang halal. Kemudian mimpi yang ketiga, mimpi mengambil madu yang mana tidak disisakan sama sekali, ya, tidak disisakan sama sekali. Ini artinya apa? Akan menyimpang dan akan menganiaya masyarakat. Kalaupun mimpi mengambil madu tapi disisakan madunya di sarangnya, maksudnya dalam mimpi tersebut, ini akan melakukan keadilan dan tidak menyimpang di masyarakat. Kebalikannya ya. Kemudian yang kelima, mimpi kejatuhan lebah di kepala. Ada semisal orang mimpi kepalanya kejatuhan lebah, ini artinya apa? Akan mendapatkan kekuasaan. Dalam mimpi madu ini menggambarkan harta yang halal yang didapatkan tanpa kesusahan atau tanpa kesulitan. Intinya harta yang didapat ini tanpa dilakukan dengan susah payah atau sulit, akan tetapi dengan cara-cara yang gampang. Yang terakhir kemudian arti mimpi dari lebah, mimpi menghisap madu. Nah, ini bagi teman-teman yang masih bujang dan yang masih gadis, apa artinya? Kalau mimpi menghisap madu ini maknanya akan menikah. Itu. Kenapa saya khususkan yang bujang sama yang gadis? Karena kalau yang sudah menikah itu jangan sampai lah kita istilahnya itu beristri lagi gitu. Memang boleh dalam agama, bahkan boleh sampai 4, tapi adilnya ini sangat susah ya. Saya adil ini pokoknya. Nah, yang istri satu saya kasih 50%, yang istri kedua juga, tapi kasih sayangnya pasti ada bedanya. Apalagi istrinya yang pertama lebih tua, istri yang kedua yang lebih muda. Seperti itu. Wallahu a'lam bishawab, mudah-mudahan bermanfaat. Jangan lupa subscribe, like, dan share ke teman-teman yang lain supaya kita semua bisa bersama-sama Kang Sukaweruh lewat channel ini. Akhirul kalam, walafu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.